Selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang penting, yaitu bagaimana kita dapat menerapkan budi pekerti melalui cerpen. Saya Melvin dari kelas 11-1, absen 10. Mari kita mulai dengan memahami apa itu budi pekerti. Budi pekerti adalah dasar moral dan etika yang mencerminkan sikap dan tindakan seseorang. Di dalam budi pekerti terkandung nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, dan kerja keras. Budi pekerti sangat penting, terutama di era modern ini, untuk membentuk karakter yang kuat dan berakhlak baik. Dalam keseharian kita, pendidikan budi pekerti perlu diterapkan sejak usia dini. Dan salah satu cara efektif untuk mengajarkannya adalah melalui cerita pendek atau cerpen. Mengapa budi pekerti begitu penting? Pertama, budi pekerti membantu kita menjadi individu yang bermoral dan bertanggung jawab. Kedua, budi pekerti menciptakan hubungan sosial yang harmonis, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di tempat kerja. Selain itu, sifat-sifat yang berlandaskan budi pekerti memungkinkan kita menyelesaikan konflik dengan cara yang damai, yang tentunya menciptakan masyarakat yang adil dan damai. Cerpen sebagai media pengajaran budi pekerti. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu media yang sangat efektif untuk mengajarkan budi pekerti. Mengapa demikian? Karena cerpen menggunakan karakter dan alur yang sederhana, sehingga mudah dipahami. Pesan moral dapat disampaikan secara konkret melalui contoh situasi yang nyata. Lebih penting lagi, cerpen sering mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, cerpen berjudul Anak yang Jujur. Cerita ini menceritakan tentang seseorang anak bernama Budi yang menemukan dompet di jalan. Meskipun ia sangat membutuhkan uang, Budi memilih untuk menyerahkan dompet tersebut pada polisi agar dikembalikan pada pemiliknya. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran. Karena kejujuran adalah sifat yang sangat dihargai, dan dengan menjadi jujur, kita akan selalu mendapatkan kepercayaan dan kebaikan di kemudian hari. Selanjutnya, contoh cerpen lain yang mengajarkan nilai budi pekerti adalah Sahabat Sejati. Cerita ini menggambarkan dua sahabat, Dika dan Andi. Suatu hari, Andi melakukan kesalahan yang menyakiti hati Dika. Namun, Dika dengan terus memaafkan Andi setelah Andi berusaha meminta maaf, dan mereka pun kembali bersahabat. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah bahwa pengampunan dan persahabatan sejati jauh lebih berharga daripada menyimpan dendam. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam kehidupan kita, terutama saat menghadapi konflik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Nilai-nilai budi pekerti yang sering muncul dalam cerpen antara lain kejujuran, seperti yang ditunjukkan dalam cerita Anak yang Jujur, tanggung jawab, yaitu mengambil tindakan yang benar sesuai dengan kewajiban, kerja keras yang sering menjadi kunci keberhasilan dalam berbagai cerita, kebetulan dan pengampunan. Pentingnya dalam cerita Sahabat Sejati yang mengajarkan pentingnya peduli terhadap perasaan orang lain dan memaafkan. Lalu bagaimana kita bisa menerapkan budi pekerti melalui cerpen? Langkah-langkahnya cukup sederhana. Pertama, bacakan cerpen yang mengandung nilai moral. Setelah itu, kita bisa mengajak audiens untuk berdiskusi tentang pesan moral yang terkandung dalam cerpen tersebut. Tanyakan mereka bagaimana mereka dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Dan terakhir, dorong mereka untuk merefleksikan pengalaman pribadi yang relevan dengan cerita tersebut. Sebagai kesimpulan, cerpen merupakan alat yang sangat efektif untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan budi pekerti. Melalui cerita yang sederhana dan mudah dipahami, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan pengampunan dapat diserap dengan lebih mudah. Yang terpenting adalah bagaimana kita menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya harap kita semua bisa menghadapi tantangan di masa depan, mengambil nilai-nilai budi pekerti dari cerita pendek yang kita baca dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita terus mengembangkan sikap baik ini demi kebaikan diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Terima kasih.